Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat belajar anak-anakku semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lanjutan materi pesawat sederhana. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang usaha, daya, dan jenis-jenis pesawat sederhana, serta aplikasi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi tentang tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji, sekop, pinset, dan lain-lain. Berdasarkan variasi letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban, pengungkit dikelompokkan menjadi 3, pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, pengungkit jenis ketiga. Pembahasannya sudah pada video pembelajaran sebelumnya. Rumus tuas. Perhatikan gambar tuas. Kalian harus pahami bagian-bagian dari tuas. Ada titik tumpu, ada gaya beban atau berat benda, ada gaya kuasa atau kuasa. Ada lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dengan beban, lalu ada lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan gaya kuasa. Keterangan FB atau W adalah berat benda, satuannya Newton, LB adalah lengan beban, FK atau F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, LK adalah lengan kuasa. Jadi rumus tuas adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Sedangkan rumus keuntungan mekanis tuas adalah KM sama dengan W dibagi F atau LK dibagi LB. Jika di soal yang ditanya adalah gaya kuasa atau F, rumusnya F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Jika yang ditanya berat benda atau W, rumusnya W sama dengan F dikali LK dibagi LB. Contoh soal, hitunglah gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu seperti gambar di samping, jika diketahui percepatan gravitasi 10 Newton per kilo. Perhatikan gambar, diketahui massa atau M sama dengan 50 kilo, percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 Newton per kilo, LK jarak antara titik tumpu dengan kuasa sama dengan 2,5 meter. LB, jarak antara titik tumpu dengan beban sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya adalah gaya kuasa untuk mengangkat batu atau F. Jawab, massa dalam kilo diubah menjadi berat dalam Newton dengan rumus W sama dengan M dikali G. 50 kilo dikali 10 Newton per kilo sama dengan 500 Newton. Jadi W atau berat sama dengan 500 Newton. Rumus gaya kuasa F sama dengan W dikali LB dibagi LK. 500 Newton dikali 0,5 meter dibagi 2,5 meter sama dengan 100 Newton. Jadi gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu sebesar 100 Newton. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Menggandakan gaya kuasa dengan cara menghitung keuntungan mekanis dengan rumus panjang lengan kuasa atau LK dibagi dengan panjang lengan beban atau LB. Keuntungan mekanis pada tuas bergantung pada panjang masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya dan sebaliknya. Perhatikan gambar. Tuas selesai, dilanjutkan dengan bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh bidang miring, tangga, pisau, paku, baji, sekrup, baut, jalan di daerah pegunungan, lereng gunung yang landai, dan lain-lain. Rumus bidang miring, perhatikan gambar. Ada F atau gaya kuasa, satuannya Newton. Ada W, beban, satuannya Newton. Ada S, panjang bidang miring, satuannya meter.
ada H tinggi bidang miring satuannya meter. Rumus bidang miring F dikali S sama dengan W dikali H. Sedangkan rumus keuntungan mekanik Km sama dengan W dibagi F atau S dibagi H. Jika pada soal bidang miring yang ditanyakan gaya kuasa atau F, rumusnya F sama dengan W dikali H dibagi S. Jika yang ditanyakan beban atau W, rumusnya W sama dengan F dikali S dibagi H. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah. Berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong beban yang beratnya 4.000 Newton? Diketahui W atau berat sama dengan 4.000 Newton, S atau panjang sama dengan 3 meter, H tinggi sama dengan 75 cm sama dengan 0,75 meter, yang ditanya F atau gaya. Jawab, F sama dengan W dikali H dibagi S sama dengan 4.000 Newton dikali 0,75 meter dibagi 3 meter sama dengan 3.000 Newton dibagi 3 sama dengan 1.000 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mendorong beban adalah 1.000 Newton. Bidang miring selesai, dilanjutkan dengan katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang dapat memudahkan melakukan usaha. Katrol digunakan untuk mengangkat air atau mengangkat beban yang berat. Katrol dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Katrol tetap, 2. Katrol bebas, 3. Katrol majemuk. Katrol tetap. Contoh penggunaan katrol tetap: mengambil air dari sumur yang dalam menggunakan timba. Fungsi katrol tetap hanya untuk mengubah arah gaya. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Artinya, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Sehingga rumus katrol tetap adalah FK sama dengan FB. Contoh soal katrol tetap. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Diketahui W berat sama dengan 250 Newton, yang ditanya F kuasa. Jawab, keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Rumusnya W sama dengan F sama dengan 1. 250 Newton dibagi F sama dengan 1. Jadi F sama dengan 250 Newton dibagi 1. Jadi F atau kuasa sama dengan 250 Newton. Jadi kesimpulan katrol tetap adalah gaya beban sama dengan gaya kuasa. Jika gaya bebannya 250 Newton, gaya kuasanya tetap 250 Newton. Tetapi menarik beban dapat dilakukan dengan mudah. Katrol bebas. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya, sehingga gaya kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Keuntungan mekanis katrol bebas tunggal sama dengan 2. Artinya, gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Jadi, rumus katrol bebas adalah FK sama dengan setengah FB. Contoh soal. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol bebas. Berapa gaya angkat yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Jawab, diketahui W atau FB sama dengan 50 Newton. Rumus katrol bebas F sama dengan setengah dikali W. F sama dengan setengah dikali 50 Newton. F sama dengan 25 Newton. Jadi gaya yang diperlukan anak tersebut untuk mengangkat beban adalah 25 Newton. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat beban-beban yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk tergantung pada banyaknya tali yang dipergunakan untuk mengangkat beban. Perhatikan gambar. Pada gambar dapat kamu lihat 4 tali digunakan untuk mengangkat beban.
Jadi, keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Jika kamu akan mengangkat beban 100 Newton, cukup dengan gaya 25 Newton saja benda sudah terangkat. Contoh soal. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Diketahui W atau berat benda sama dengan 1200 Newton. Km sama dengan jumlah tali sama dengan 4. Ditanya gaya atau F. Jawab, Km sama dengan W dibagi F. Karena yang ditanya F, jadi rumusnya F sama dengan W dibagi Km. Sama dengan 1200 Newton dibagi 4 sama dengan 300 Newton. Jadi, besar gaya yang diberikan untuk menarik beban tersebut adalah 300 Newton. Katrol selesai, dilanjutkan dengan roda berporos. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk memperbesar gaya saat melakukan perjalanan. Contoh lain roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Jadi, roda berporos merupakan pesawat sederhana yang berbentuk bundar atau lingkaran dengan poros di bagian tengahnya. Roda berporos mempermudah benda untuk bergerak. Alhamdulillah, materi pesawat sederhana selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik.